Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi wa rabbil islami dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal sabr mistis yang dirahmati Allah. Mistis Islam yang dirahmati Allah. Semoga dalam keadaan sehat dan ada kekurangan satu apapun dan tidak ada bahaya yang mengenai teman-teman masjid Islam semua. Walaupun ada semua jalan-jalan yang sakit disembuhkan. Masyaallah muslimin bahasa sebelum masjid Islam. Rahimahullah. Kekurangan bisa saja menjadi kesempurnaan. Dalam surat An-Nur ayat ke-11, jangan kamu mengira bahwa berita itu buruk bagimu, bahkan ia adalah baik bagimu. Tidak semua orang jenius dan cerdik meneliti perasaan mereka dengan penuh kegigihan, karena mereka sadar akan kekurangan yang ada pada diri mereka. Banyak ulama yang lahir dari bekas budak seperti Sa'id dan Ibnu Zubair, Qatadah, Abu Hurairah, At-Tirmidzi dan Abu Hanifah. Banyak kalangan cendekiawan yang karena luasnya pengetahuan mereka sehingga diibaratkan seperti samudra yang buta. Misalnya Abdullah ibnu Abbas, Qatadah, Umi Ma'lum, A'mash dan Yazid ibnu Harun. Dari kalangan ulama mutakhir ada Syekh Muhammad ibnu Ibrahim Syekh Abdullah bin Hamid dan Syekh Abdullah bin Bas. Saya juga membaca biografi orang yang cerdas dan jenius Arab yang mengalami kekurangan secara fisik. Ada yang buta, ada yang tuli, ada yang pincang, ada yang lumpuh. Namun mereka telah banyak mempengaruhi jalannya sejarah, mempengaruhi kehidupan manusia dengan ilmu dan penemuan ilmiahnya. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-28, dan menjadikan untukmu cahaya dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Pengakuan kelulusan dari perguruan tinggi bukanlah segalanya. Tak perlu bersedih, bingung, dan patah semangat karena tidak memiliki ijazah S1, S2, atau S3. Ijazah bukan segalanya.
Tanpa itu Anda masih bisa menciptakan pengaruh, masih bisa bersinar, dan masih bisa kenal dan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar, namun tidak segera keteguhan hati, kegigihan tekad, dan obsesi yang tinggi. Selanjutnya kita menengok ke masa kini. Ternyata banyak sekali orang-orang yang berpengaruh dengan ilmu syariat, dakwah, pendidikan, pemikiran, dan sastra yang tidak memiliki ijazah formal, misalnya Syekh Ibnu Abbas, Malik Ibnu Nabi Angkot At-Tawawi atau Antonawi Abu Syahah Al-Maududi An-Abad Nadawi dan lainnya. Dan masih banyak lagi ulama salaf dan para ilmuwan jenius masa lalu yang tidak mungkin disebutkan di sini. Sebaliknya, ribuan pemegang gelar kelas di dunia yang hanya diam dan tidak banyak memberikan kontribusi. Adakah kamu merasakan kehadiran seorang pun dari mereka? Atau kamu dengan suara mereka yang sama-sama? Maryam ayat ke-98. Perasaan qanaah, puas dengan pemberian Allah adalah sebuah kenyataan yang agung. Dalam sebuah hadis disebutkan, terimalah dengan penuh kerelaan apa yang Allah berikan kepadamu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Terimalah keluarga, pendapatan, kendaraan, anak-anak, dan tugas Anda dengan penuh kerelaan. Niscaya Anda akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Dalam sebuah hadis disebutkan, kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Kekayaan yang sebenarnya bukan karena banyaknya properti, harta, dan kedudukan, tapi karena ketenangan jiwa dan kehidupannya menerima apa yang diberikan. Sebuah hadis berbunyi, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang kaya, yang bertakwa, dan yang menyembunyikan ketakwaannya. Hadis lain berbunyi, ya Allah, jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Ada seorang bercerita, saya pernah naik sebuah mobil dari bandara menuju suatu kota dan hanya ditemani seorang sopir. Saya perhatikan sopir itu ceria sekali. Ia senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Lalu saya tanyakan kepadanya tentang keluarganya. Katanya dia memiliki 2 orang istri dan
anak lebih dari 10, sedangkan penghasilan berbulannya hanya 800 rial. Dia hanya punya kamar-kamar kuno yang didiaminya bersama keluarganya, namun sangat menikmati kedamaian itu karena dia dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Saya tidak habis pikir ketika saya membandingkan story ini dengan orang-orang yang memiliki uang jutaan rial. Ya, di samping istana dan rumah mewah, tapi mereka hidup susah. Akhirnya saya tahu bahwa kebahagiaan itu tidak terdapat di dalam harta. Ada juga cerita tentang seorang saudagar besar dan terkenal yang memiliki miliaran rial dan puluhan istana dan rumah mewah, tapi akhlaknya buruk. Hubungannya dengan sesama tidak baik, tabiatnya buruk dan sombong. Dia mati karena terasing dengan keluarganya lantaran tidak menerima pemberian Allah dengan penuh kerelaan. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami. Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat ke-15 dan 16. Dalam pandangan orang Arab kuno, salah satu tanda hati yang tenang adalah ketika seseorang itu menyendiri di tengah gurun dan mengisolasi diri dan dari kehidupan yang ramai. Dalam rangka itu, Abu Dhar berangkat menuju Mekah, sementara Sufyan Ats-Tsauri berangan-angan. Saya merindukan untuk menyendiri di bawah di sebuah lembah yang tidak diketahui seorang pun. Dalam sebuah hadis disebutkan hampir tiba waktunya bahwa sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang dia tuntun menyusui bertempat-tempat dan gunung-gunung karena lain menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Jika terjadi fitnah, maka jalan terbaik bagi seorang hamba adalah melarikan diri dari fitnah itu, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar, Utsman bin Ibnu Sa'id, dan Muhammad bin Maslamah setelah terbunuhnya Utsman. Saya melihat banyak sekali orang yang dilanda kemiskinan, kesengsaraan dan depresi hanya karena mereka jauh dari Allah
ada seorang yang dunia kaya dengan harta yang melimpah. Dia dikaruniai kesehatan oleh Rabbnya dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian dia berpaling dari ketaatannya dan ketaatannya kepada Allah, melalaikan sholat dan melakukan dosa-dosa besar. Maka Allah pun mencabut kesehatannya, membalas sempit rezekinya dan menguji dengan keresahan dan kebingungan. Hidupnya pun berpindah dari satu kesengsaraan menuju kesengsaraan yang lain, dan dari bencana yang satu menuju ke bencana yang lain. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat Kahf ayat 124. Dan demikianlah siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan surat Al-Anfal 54, 353. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Surah ayat ke-30. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Surat Al-Jin ayat 16. Saya membayangkan memiliki sebuah keajaiban yang bisa merubah kegelisahan, kegundahan, dan kesedihan itu. Namun dari mana keajaiban itu saya dapatkan? Meski demikian, saya bisa memberikan sebuah resep dari Pak ahli agama, yakni sembahlah yang Maha Pencipta, terimalah rezeki yang ada, terimalah qadar Allah yang berlaku di dunia, serta jangan berangan-angan terlalu jauh. Saya sangat kagum kepada seorang ahli psikologi asal Amerika yang bernama William James, seorang bapak ilmuwan psikologi di kalangan mereka. Katanya kita manusia selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki dan tidak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Kita selalu melihat sisi gelap dan yang mengerikan dalam kehidupan kita, dan tidak pernah melihat sisi cerah dalam kehidupan kita.
kita selalu bersedia atas kekurangan yang kita miliki dan tidak pernah bahagia dengan apa yang ada pada diri kita. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambahkan nikmat kepada kalian. Surat Ibrahim ayat ke-7. Sedangkan Rasulullah bersabda, aku berlindung kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang ketika pagi menjadikan ahad, menjadikan kekayaannya berada di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya tanpa dia kehendaki. Sedangkan orang yang ketika pagi menjadikan dunia sebagai kepedulian utama, maka Allah akan mengacak-acak urusannya, menjadikan kemiskinannya berada di depan kedua matanya, dan dunia datang kepadanya hanya yang telah dituliskan Allah untuknya saja. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Surat Al-Ankabut ayat 61. Masyaallah muslimin, hanya begitu saja yang saya sampaikan untuk Islami. Maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan subscriber Mr. Islami. Bye bye.